Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur. Semoga langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan di live Facebook juga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Rabu tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah. Jadi ada juga hari ini yang bilang tanggal 29. Ya jangan aneh ya, karena perhitungannya memang agak sedikit berbeda. Jadi ru'yatul hilal itu biasanya dilakukan pada awal bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah insya Allah mungkin juga ini pemerintah akan mengadakan ru'yatul hilal, tetapi untuk sementara tanggal 1 Sya'ban itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanggal 1 Sya'ban itu jatuh pada hari Jumat. Nah, Jumat besok ya. Ya, tanggal 1 Sya'ban itu jatuh pada hari Jumat. Ya, ada juga yang bilang hari Kamis ya, tetapi dalam masalah ini nanti saya cari lagi infonya ya. Tetapi untuk sementara jatuh pada hari Jumat tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah. Yang hari ini bulan ini ya, kalau hari Jumat itu berarti jatuhnya 3-30 ya. Kalau hari Kamis berarti 29 ya, pokoknya antara Kamis Jumat lah barangkali seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan, nggak apa-apa. Nah sini di sini oh guys ya, di tengah boleh. Nah ya gitu ibu-ibu, nggak berasa ya bulan Rajab udah kita tinggalin. Waktu itu tanggal 1 Rajab itu hari Kamis ya, kita hari Rabunya ngumpul di sini bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal di bulan Rajab, sekarang nggak berasa Tinggal 2 habis. udah mau Sya'ban lagi. Coba ibu-ibu kalau kita renungkan dan kita berpikir ya, dari usia kita 60 tahun misalnya, kan harusnya dalam sehari itu terbagi 3 waktu yang terbaik. 8 jam untuk tidur ya, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk ibadah. Itu porsi yang terbaik. Berarti kalau kita dikasih usia 60 tahun Bu Yoyo, untuk tidurnya saja 8 jam, berarti 8 jam kali 60 tahun, berarti 1/3
dari usia kita itu dipakai untuk tidur. Coba kalau kita hitung mah kita mata ngajenghok, kita matakan kaget. 60 tahun usia kita, 20 tahun dipakai untuk tidur. Itu yang tidurnya normal 8 jam, Mak. Jadi sekali tidur berapa jam tuh? Ya 8 jam yang normal itu, Mak. Yang baik, yang bagus itu 8 jam. Ya emak kalau tidur sehari 8 jam, berarti emak dalam usia 60 tahun itu emak udah tidur 20 tahun. Bisa dimengerti nggak, Mak? Ini perhitungan kita nih. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum Allah yang menghitungnya. Berarti kalau usia kita 60 tahun, untuk tidurnya doang di dunia ini berapa tahun, Mak? 20 tahun. Itu yang tidurnya malam doang. Belum siang. Belum ditambah siang. Mak kalau tidur siang biasanya jam berapa? Ya paling sejam. Saya paling jam 1 sampai jam 5 ah. Nih, Jam 1 sampai jam 5. Hari jam 1. nggak apa-apa ini kan. Tuh. 1 jam ada jam 1 sampai jam 5. Berapa jam? Ya sekali tidur 8 jam. Iya malam, Mak. Aduh, Mak nih mulai agak lemot juga, Mak nih. Iya yang 8 jam tuh malam doang, Mak tidur, Malam Mak. siang jadi 12 jam. Nah kalau siangnya nih, Mak nih habis subuh biasanya Mak tidur bangunnya jam 7, 5, 6, 7 tuh udah 2 jam. Belum Mak habis duhur. Habis duhur itu dari jam 1 bangun jam 3, 2 jam lagi. Iya ini Mak ngitung dikitnya. Berarti sehari itu ditambah tadi tuh udah 20 tahun ditambah 5 jam lagi tuh siangnya dipakai tidur. 5 jam berarti kali 60 tahun, Mak. Tuh gerasok udah berapa dipakai tidur aja kita barangkali udah 40 tahun, Mak. 35 tahun kita dipakai untuk tidur. Itu kan kita dihitung ibadahnya dari usia kita 15 tahun ya, dari akil balik. 60 tahun diambil 15 berarti 45 tahun, diambil 35 tahun kita untuk tidur. Berarti usia kita tuh sisa berapa tadi? 45 diambil 10 tahun. Belum ibadahnya nih. Nah 10 tahun dipakai kita untuk cari kerja, cari nafkah ya. Itu hampir semua tuh kayaknya dibuat nafkah. Ibadahnya mana atuh? Mak 5 menit sekali sholat. 5 kali 5 25 menit dari 1 hari kali seminggu 175 menit kali sebulan, Mak. Dalam 1 tahun itu 365 hari cuma 12 hari mah dipakai sholatnya mah dari waktu setahun tuh 12 hari kali 10. Ya Allah, ibadah kita mah kalau dihitung-hitung dari usia 60 itu nggak sampai 5 tahun kita ibadah mah. Kebanyakan mah dipakai apa? Tidur. Ya makanya nggak berasa sok mah mata kejemplok mah matakan kaget kalau ngitung usia kita dari 60 tahun ternyata kita kebanyakan dipakai untuk tidur daripada untuk ibadah. Itu nah maka oleh karena itu ini menjadi renungan ya untuk kita tingkatin mah setidaknya atau setiap harinya barangkali mungkin ambil aja 10%-nya lah. 10% dari waktu 24 jam berarti 2 jam 40 menit. Taruhlah 3 jam Bu Yoyon. Sempatkan dari 1 hari itu 3 jam benar-benar untuk ibadah. Kata Bu Yoyon kan masak, nyuci juga ibadah. Yang saya maksud di sini tuh ibadahnya yang mahdoh, yang langsung kepada Allah, kayak baca Quran misalkan, wiridan, ya ngaji nih, lumayan ngaji nih ngebantu nih 1 jam kita duduk, berarti kan ini ibadahnya benar-benar 1 jam. Lumayan nih kalau hari Rebo agak sedikit tercapai. 1 jam kita ngaji ditambah 25 menit sholat tuh udah ada 1 jam 25 menit. Jadi usahakan setiap hari itu 10% dari waktu kita 24 jam 2 jam 40 menit atau 3 jam itu untuk ibadah. Usahakan Bu Yoyon. Apa kek? Ya kalau sholat misalkan sholat doang 5 menit sama ba'diyah, qobliyah taruhlah
setengah jam atau sugan sekali Iya. sholat duhur Bangun setengah 5 menit kan, jam, nggak cepet gitu. asar setengah jam, kali 5 setengah jam berarti berapa Mas Ari? 2,5 jam ya, tuh udah lumayan. Maka kalau sholat teh Mama Pais jangan assalamualaikum lepit sejadah. Rugi kita kalau ngitung udahan umur kita kan ntar kita dihitung sama Allah kan dari usia 60 tahun nih kamu nih usia 60 tahun di dunia, ternyata dihitung-hitung untuk tidurnya doang 35 tahun itu. Kayak bohong ya, padahal bener kalau dihitung mah ya malam aja kan 8 jam. Kalau 24 jam dibagi 8 kan 3, berarti 60 dibagi 3 ya ini 20 tahun doang tuh untuk tidur malamnya doang. Ditambah yang suka tidur siang mah tadi tuh 5 jam kali 4 kali 60 tahun kan udah berapa tahun kita dipakai tidurnya. Nah baik, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidur adalah memang istirahat yang paling terbaik. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidur itu subatan sebagai istirahat. Gak ada yang lagi yang bisa menggantikan istirahat selain tidur. Maka memang sebagian kalangan medis mengatakan bahwa obat yang paling bereaksi dengan baik adalah ketika tidur. Bahkan anak juga, anak ya bocah kecil kita dulu bayi, dia katanya ngegedein itu lagi tidur. Nah hari ini saya hanya ingin membahas dan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu bahwa ada 11 sunnah sebelum tidur yang terabaikan, yang sering kita abaikan. Sesungguhnya mungkin yang 11 ini ibu-ibu juga sudah pada tahu, tetapi pada kesempatan sore hari ini saya hanya ingin mengingatkan kembali. Karena kalau nggak diingetin makan suka lupa lagi ibu-ibu mah. Coba Mas ya mau tanya sama Emak kemarin yang udah dipelajari amalan-amalan kecil yang setiap hari ringan dilakukan tetapi memberatkan di timbangan amal. Coba Emak apa aja, istiqomah nggak Emak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah itu berapa kali Emak? 100 Pagi dan subuh asar. ya, asar atau malam. Terus apa lagi? Kemarin ada 5. Ayo Mama Cindy apa? Apa ya? Sholawat. Sholawat 10 pagi 10 sore. Sholawatnya diusahakan sholawat Ibrahimiyah ya yang ada dalam tahiyat. Suka dilakuin gak ini? Alhamdulillah. Lumayan buat nambah-nambah amal. Terus apalagi raditu Billahi robba. wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 pagi 3 sore itu udah 3. Kemudian yang keempat apa? Ayat kursi setelah sholat. Usahain pokoknya mah ayat kursi dibaca berapa lama sih setelah sholat. Kemudian yang kelima adalah sayyidul istighfar setiap siang dan malam ya, terserah waktunya mau pada subuh, pada isya silakan. Nah, ya baik setia. Nah ini ada 11 amalan Bu Yoyon sebelum Bu Yoyon itu tidur. Karena tidur dan ketiduran tuh beda. Sekali lagi tidur dan ketiduran tuh beda. Yang biasanya kena rep-rep ketika tidur, rep-rep apa tuh mah kalau di sini? Mah ngerti ya mah ya? Iya. Tiba-tiba lagi tidur tuh kita teriakan, Tapi nggak ada ya ngigo. Kalau rep-rep mah beda Bu Yoyon. Mah waktu itu teriakan lagi tidur teriakan tiba-tiba pas bangun ditindihin si Abah. Itu bukan rep-rep mah. Itu enak-enak. Oh iya. Rep-rep mah teriakan kayak ditindihin apa gitu. Terus mau lari nggak bisa kayak jalan. Nah itu rep-rep mah. Kalau rep-rep yang mah alamin tadi mah tidur si Abah masuk kamar itu beda lagi. Nah, yang biasa kena rep-rep itu biasanya bukan tidur, tapi ketiduran. Jadi Mama Pais tiduran, nonton TV sebelumnya.
nonton TV-nya Ikatan Cinta, kisahnya tentang suami yang selingkuh. Belum tamat sinetronnya Mama Pais keburu tidur. Ia pantas ke bawah ke alam mimpi, mimpi si abang selingkuh, tiba-tiba teriakan. Itu bukan tidur yang begitu, ketiduran. Kalau yang tidur bagaimana? Yang tidur itu adalah harus prepare, sadar bahwa dirinya mau tidur. Beda dengan tadi nonton TV, saking mata fokus ke TV, tiba-tiba berair, ngantuk, itu ketiduran, nggak sadar dia mau tidur. Beda dengan tidur, Bu Yoyon. Kalau tidur makan kita sadar, oh mau tidur. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada 11 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berwudu. Ya ibu-ibu, yang pertama itu berwudu sebelum tidur. Ini harus diusahain nih Bu. Hadisnya nih rawahul Bukhari wa Muslim, nih hadis sahih. Idza ataita madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah. Ketika kalian ingin beranjak tidur, maka wudu'lah. Fayatawadda'a, wudu'lah seperti wudu kalian lis-sholati, seperti akan melaksanakan sholat. Jadi wudu yang sempurna, jangan asal-asalan, misalkan biasa basuh muka 3 kali, ini cuma sekali, jangan gitu, tetapi mau wudunya yang sempurna. Sekali lagi, yang harus kita lakukan sebelum tidur itu adalah wudu. Berarti dalam hal ini mencakup gosok gigi. Jangan sampai kita tidur itu kaki masih belok, gigi nggak digosok, habis cuci piring di dapur kaki pada remong, pada belok. Tidur kakinya nggak diselimutin, kata si Abah, ini kaki apa kenal pot bajai, kata si Abah. Berarti ini mengajarkan kepada kita sebelum tidur setidaknya bersih-bersih dulu atau apalagi kalau kita misalnya dandan dulu tuh kayak teteh, ya alhamdulillah sampai sekarang masih ya dandan lah setidaknya. Mau ada acara atau enggak sama si Abah mak, kalau nggak biasa dandan mah yang terkakit lagi. Ya bagus. Mama Sari, kata Mama Sari, kok malam ini tumben-tumbenan dandan. Bilang be Mama Sari kan mau rapat pengadaan anggota keluarga baru, udah gitu aja udah terlambat. Ya enggak, setidaknya mungkin sebelum tidur itu jangan kita tidur dalam keadaan yang tidak nyaman, ya mak. Gosok gigi atau kemudian cuci muka. Kalau masih muda mah iya kali ya, kalau udah tua mah. Ya tidak, untuk dandannya itu nggak apa-apa ya. Yang penting wudunya, Boyon. Wudunya harus ya, Boyon. Kata Mama Arif mungkin kan mau udah ngantuk terus harus wudu dulu. Melek lagi. Kan ngantuknya hilang, enggak mak, dijamin si A sering ngerasain itu. Si A udah ngantuk nih wudu, yang ngantuk mah ngantuk aja. Nah maka mau wudu dulu ya Ma ya. Nah, kalau kita nih sholat isya, kan terus udah witir segala macam gitu ya. Belum batal. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kalau belum batal mah. Tetapi kalau udah batal wudu. Jadi misalkan nih habis nonton sinetron udah, biar tertib atau kita matiin dulu TV-nya. Jangan sampai TV yang nonton kita gitu ya, matiin TV, lihat ke dapur. Kompor gas takut nyala atau apalah yang kira-kiranya yang masih nyala, matiin gitu ya Ma. Habis itu kita wudu, gosok gigi. Nah itu adalah sunnah Ma. Bagaimana hikmahnya? Coba Ma, kalau ada musibah misalnya gitu ya, ada musibah, kita tidur wudu dulu, tiba-tiba atapnya runtuh, kita mati, alhamdulillah dalam keadaan bersih sudah wudu. Terus pertanyaannya, kata Bu Yoyon, dulu kan masih ada suami, percuma wudu juga, baru juga selesai wudu, ntar kan pegangan tangan atau bersentuhan kulit. Enggak apa-apa Bu Yoyon, karena yang dihitungnya itu bukan lama kita punya wudu, tetapi yang dihitungnya adalah wudunya tadinya. Mau wudunya yang Allah hitung mah, bukan masalah batalnya. Justru bagus kita melaksanakan mohon maaf, misalnya bercampur dengan suami atau istri dalam keadaan sebelumnya wudu. Ya insya Allah kalau punya keturunan mungkin keturunannya baik. Nah itu wudu ya ibu-ibu, ini nih sering diabaikan nih.
Kadang-kadang kita makan nyetel TV supaya Kalau ngantuk. udah ngantuk kan udah Udah nggak boro-boro Ya. Kalau udah ngantuk kan udah nggak boro-boro udah langsung tidur. Ya udah pokoknya wudhu usahain. Si A juga ini kan lagi ngingetin diri sendiri ya Mama Cindy. Kadang kalau nggak diingetin kayak gini nih sok lupa. Ma wudhu padilahnya gede bener. Apa salahnya sih kita wudhu? Insya Allah. Nah, habis wudhu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Membersihkan tempat tidur ya Mak. Ini sunnah Mak. seprak-seprak. Ya, idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilatan izarihi falyanfudu biha firashihi wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'da. Jadi ma habis wudhu tadi, kemudian ma ambil kain kata Nabi. Kain yang kecil lah Ma. Kemudian ujungnya ma dipakai ngeprak tempat tidur. Habis sapu lidi ah. Ya boleh, barangkali mungkin. Ya, ayo apa aja. Nggak boleh. Ya, Dede ngaji nanti. ya. Jadi gitu Ma ya, sunnahnya ma mengambil kain yang kecil lah, topo gitu kalau kita mah. Selendang gitu. Kemudian ma keprak-keprak tuh ma, kibaskan tempat tidur ma dengan ujung kain itu dikeprak-keprak gitulah. Kenapa demikian kata Nabi? Fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'da. Karena kita nggak tahu, walaupun itu tempat tidur kelihatannya rapi, bersih, kita nggak tahu ini bekas apaan. Artinya tanpa pengetahuan kita mungkin ada jin main di situ, atau ada cicak atau apa, atau ada semut kecil kan tiba-tiba kayak teteh lu tidur. Tiba-tiba malam garuk-garuk ya ternyata nggak kelihatan kan semut yang kecil itu mah. Nah, sambil kita ngeprak-ngeprak tempat tidur itu, apa yang harus kita lakukan? Wal yusammillah, baca asma Allah. Mau baca bismillah, mau baca a'udzubillah, pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Ma keprak-keprak lah. Walaupun itu kelihatannya bersih ya Mama Cindy ya. Kata Mama Cindy kan siang tadi udah dibersihin, udah di ini. Tetapi Nabi bilang kita nggak tahu apa yang terjadi sepeninggalan kita, yang kita nggak ngeliatin terus kan ke kamar itu. Mungkin saja dari atap jatuh 3 semut misalkan ngumpet di selimut, kemudian pas kita tidur ngigit ke kita kan jadi nggak enak. Ini hikmah secara keduniaannya. Tetapi makanya Nabi menyuruh atau menganjurkan seperti itu, mengibas-ngibas tempat tidur dengan kain yang kecil, itu ada hikmah tersendiri. Kata Mak, kalau mau pakai sapu lidi boleh silahkan Mak. Ya tetapi ikuti aja sunnahnya lah. Carilah kain yang agak ya yang seginilah gitu ya, dengan kain aja. Nah kemudian yang selanjutnya, ketika kita mau tidur ya Mak, nanti ini Mak lakukannya di mana saja, tidurnya miring ke kanan ya Mak. Ibtaji' ala syaqiqal aiman. Mak tidur itu di atas rusuk sebelah kanan. Jadi Mak tidurnya miring di atas rusuk sebelah kanan. Miringnya ke kanan. Iya berarti miring bukan ke kanan ya. Pokoknya Mak tidur di atas rusuk sebelah kanan. Berarti rusuk sebelah kanan ini harus di bawah gitu. Rusuk sebelah kanan harus di bawah. Nah lalu kemudian kata yang masih punya suami kayak Uni, kan tidur adep-adepan kali sama Uda gitu ya. Kalau adep-adepan kan berarti Uni jadi tulang rusuknya yang kiri yang di bawah. Bukannya ngebelakang-belakang, pok-pokan. Ya. Nah ini kan dilakukan ketika tidur. Jadi yang terbaik itu adalah posisi tidurnya semuanya baik suami maupun istri menghadap ke kanan. Tulang rusuknya ya. Tulang rusuknya itu yang kanan di bawah. Berarti kitanya belakang-belakangan membentuk angka 9 gitu ya. 69. Bisa dimengerti nggak Ibu? Masa kudu saya contohin di dia di sini nih? Udah contohin. Ya udah sok contohin buat di sini nih. Iya sih, berarti bener ya. Iya. Sama berarti belakang-belakangan, istri membelakangi suaminya kalau mau tidur ini ya. Catatan kalau mau
tidur. Jadi misalnya setelah melakukan hubungan intim misalkan kan mau tidur, berarti kan beda lagi posisinya. Maka istri membelakangi suami, dua-duanya sama-sama menghadap kanan. Gitu ya ibu-ibu. Ini mesti dipahami, nggak usah siapa praktekan lah, nggak enak masa dipraktekan di sini. Sama emak juga mak, ini kan sunnah mak. Emak tidur katanya emak udah bisa, emak tidur ya mak ya. Jangan mak, harusnya jangan. Yang keempat meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan mak. Ya hadisnya. Kana idza raqida wada'a yadahul yumna tahta khadihi. Jadi Rasul itu kalau tidur meletakkan tangan kanannya ini nih Mak, tangan kanan ini di pipi kanan. Jadi tidurnya ya kayak gini. Jadi hilarnya ke mana? Ke telapak tangan ya? Ya. Ini mungkin matakan Nabi menyuruh seperti ini pasti ada hikmah-hikmah untuk kesehatan kita. Ya ikutin aja. Ini kan yang dihitung adalah ketika kita mau tidur. Kan kalau udah tidur mah kita nggak tahu kita mau berubah jadi tengkurap, kita berubah mau jadi celentang. Yang penting yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu posisi kita mau tidur, Mak. Entar kalau udah tidur makan mama bajigah bisa kaki ke atas gitu. Yang penting yang dihitung itu adalah tangan kanan kita ke pipi kanan gitu. Ntar jadi pegel katanya. Ya udah, ntar juga pindah sendiri. Yang penting dihitung adalah ketika kita mau tidur ya mak, lakuin mak. Ini adalah sunnah. Kata emak misalkan udah tua emak, makanya yang romantis itu adalah walaupun sampai kakek nenek tidur masih bareng. Bu Susi udah masih bareng tidur? Dari 2018 bisa. Oh iya. Ya. Saya mah tidurnya sendiri-sendiri. Ada perlunya aja enggak? Oh iya. Iya nggak apa-apa. Udah. Kalau ada butuh. Ya udah, pokoknya itu tadi yang pertamanya kita ingat lagi. Yang pertama adalah berwudu dengan sebaik-baiknya wudu. Gosok gigi kalau yang masih sempat ada acara ya, dandan dulu lah yang baik. Yang kedua tadi bersihkan tempat tidur ya dengan kain atau dengan sapu lidi. Oh ya, sebentar dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidurnya miring ke kanan. Artinya tulang rusuk kita di bawah yang kanan. Artinya tidur di atas tulang rusuk yang kanan. Yang keempat menempelkan tangan kanan nih di pipi kanan. Gini nih. Ini padahal ibu-ibu udah pada tahu, cuman ya ini diingetin lagi lah. Itu mudah-mudahan kan ini sunnah ya mak. Sunnah memang dilakukan dapat pahala tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan kan lumayan buat menambah-nambah. Ya kan yang dihitung itu kata tadi saya juga ketika kita awal tidurnya, nanti pegel atau apa ya urusan belakangan lah itu mah. Yang kelima adalah membaca surah Al-Kafirun. Banyak ya, makanya tadi kan setelah wudhu ini kan banyak yang harus dilakuin. Ntar ngantuk lagi mah, udah ngantuk nih mah wudhu ya, ntar nih banyak yang harus dilakuin, insya Allah ngantuknya datang lagi. Yang kelima adalah baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun thumma nama ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah oleh kalian surah Al-Kafirun sampai akhir ayat, maka dia akan melepaskanmu dari syirik, dari musyrik. Itu jangan lupa ya ma, Al-Kafirun berapa lamanya sih? Al-Kafirun. Kapan katanya bacanya? Kan tadi udah ngibas-ngibas tempat tidur. Ya udah mas, sebelum tidur mau sambil selonjoran dulu atau mau sambil tiduran ya boleh, silahkan baca Al-Kafirun. Kemudian yang keenam adalah mengusap tubuh, seluruh tubuh ya dengan tangan. Tetapi apa caranya? Yang pertama, ini hadisnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana idza uwiya ila firashihi kullu lailatin. Nabi setiap malam ketika beliau hendak tidur, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini mah, digabungin kayak gini nih. Lalu setelah itu summan fusu, kemudian ditiup. Setelah gini nih, tiup. Tangannya ditiup. Lalu setelah itu faqara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian tadi setelah dikumpulkan, tiup sama Bu Yoyon. Lalu setelah itu bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis kelar itu qul a'udzu birabbil falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu biha mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah tadi ditiup, dibacakan kulhu, falak dan annas, maka kemudian tsumma yamsahu, diusapkan dengan kedua telapak tangan tersebut mastata'a min jasadihi, kepada anggota badannya yang kira-kira mampu dia usap. Yabda'u bihi ma'ala ra'sihi wa wajhihi, dimulai dari kepala dan muka sampai ke bagian badan depan dan belakang yang kira-kira kejangkau. Berarti ya tekniknya udah gitu sama ya, ke sini kemana kayak ma yang kira-kiranya kejangkau dengan usapan tangan ini, dimulai dari kepala, wajah, ini mungkin ke dada, ke kaki, ya pokoknya semua anggota badan yang kira-kiranya kejangkau. Gampang ya mah prakteknya mah. Tapi ini ngelakuinnya nih kadang-kadang lupa ibu-ibu. Jadi sambil cik atau dari yang 11 ini nggak kita lakukan semua, adalah beberapa yang dilakukan agar menjadi tambahan amal lah untuk kita. Sekali lagi tangannya seperti ini, gabungin, kemudian tiup, kemudian bacakan kulhu, falak, binnas, dimulai dari ta'awud kulhunya. Setelah itu diusapkan ke bagian tubuh kita, dimulai dari kepala, wajah, dan semua anggota jasad kita, bagian depan, kemudian bagian belakang yang kira-kira terjangkau oleh tangan kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah membaca ayat kursi. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Ketika kalian hendak tidur, maka kalian bacalah ayat kursi sampai tamat satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Hatta takhattimal ayah fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan atau penjaga. Maka akan ada penjaga untuk tidur kita. Malaikat atau apa kita nggak tahu, yang penting tidur kita dijagain gitu mah. Dan sepanjang emak tidur sampai subuh, setan tidak akan dekat kepada emak. Nggak lama kok ayat kursi dibaca. Yang kedelapan adalah membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah. Dua ayat terakhir Al-Baqarah yang mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuh gabungin tuh tadi habis kita usap-usap badan, ayat kursi. Lalu setelah ayat kursi, katanya mama pengen dari lillahinya, silakan atuh. Berarti kalau dari lillahi 3 ayat, tapi kalau mau 2 ayat berarti setelah wa huwal aliyyul azim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan selanjutnya sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fadilahnya yang mana nih? Gede banget mak fadilahnya ini 2 ayat terakhir untuk kita yang malas salat malam. Kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa orang yang biasa istiqomah membacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, istiqomah nih ya mak, setiap malam, kafatahu, maka Allah akan mencukupkannya. Lalu para ulama menafsirkan apa sih akan mencukupkannya. Yang pertama ditafsirkan kafatahul makruhi tilkan lailah,
Allah akan memberikan penjagaan sepanjang malam itu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pendapat yang kedua, an qiyamil lail, kafatahu an qiyamil lail, dicukupkan dengan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Walaupun malam itu tidak melaksanakan sholat malam, dianggap melaksanakan sholat malam. Itu fadilahnya ya ya. Makanya setiap malam jangan pernah lupa membaca itu. Ya alhamdulillah kalau sholatnya di musola ya Mama Sari, setiap isya kan wiridannya selalu ayat kursi, setelahnya adalah lillahi. Nah maka misalnya wiridan baca itu tadi lillahi ma fis samawati, mau tidur apa salahnya sih? Ayat kursi terus lillahi. Nah kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, bertakbir, tasbih, tahmid. Takbir, tasbih, sama tahmid. Ini hadisnya panjang bener ya. Ini dari Siti Fatimah. Siti Fatimah alaihi wassalam bersama Sayyidina Ali pernah mengadukan kepada Nabi bahwa tangan Siti Fatimah ini tangannya lecet, baret-baret mah. Kenapa? Untuk mengaduk gandum. Kalau zaman sekarang mungkin untuk nyuci gitu ya. Karena Siti Fatimah ini mengerjakannya tuh sendirian. Coba bayangin anak seorang raja ya. Nabi itu adalah raja, hartanya banyak kalau beliau mau. Sementara Siti Fatimah anaknya hidup dengan kesederhanaannya. Sampai tangannya itu lecet, bengkak-bengkak, pecah-pecah. Kemudian suatu ketika Siti Fatimah ini mengadukan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau kan habis perang, dapat ghanimah ya, harta rampasan. Lihat tanganku, putri yang kau cintai." Siti Fatimah itu putri yang paling Rasul cintai, tangannya baret-baret. "Tolong aku minta seorang pelayan," gitu pembantu lah istilahnya kalau model kayak sekarang. Nah, tetapi ketika Siti Fatimah datang ke rumah Nabi, nabinya sedang tidak ada. Maka berpesan kepada Siti Aisyah, istrinya Nabi. Istrinya Nabi itu Aisyah dengan Fatimah itu nggak beda jauh usianya saat itu. Kemudian setelah Nabi sampai oleh Siti Aisyah, disampaikan pesan Siti Fatimah bahwa Siti Fatimah itu tangannya lecet, kurus, dan Siti Fatimah itu usianya nggak panjang, 29 tahun. Dan tidak pernah haid seumur hidupnya. Itu Siti Fatimah, nggak haid Siti Fatimah. Nah lalu setelah itu Rasul mendatangi rumah Aisyah dan Sayyidina Ali. Keduanya sedang berbaring di atas tempat tidur. Kemudian ketika Rasul datang, Siti Fatimah dan Ali bergegas bangun. Tetapi kata Nabi, nggak usah bangun, udah tiduran aja. Itu akhlak Nabi. Kalau kita bermain ke rumah anak kan kita pengennya datang sambut, dicium tangan. Nabi gak kayak gitu. Mau mau bangun aja dari tidurnya, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dilarang oleh Nabi, udah tiduran aja. Terus kata Nabi, "Hal adullukum, apakah kalian mau aku tawarkan? Ada 3 bacaan yang melebihi dari seorang pembantu. Jadi kalau kalian mau melaksanakan 3 bacaan ini sebelum tidur, ini akan melebihi dari seorang pembantu." Ya artinya barangkali mungkin kalau mengerjakan sendiri kita kayak ada yang bantuin. Coba orang tua dulu dia kerja sendiri tapi kayak dikerjain 4 orang gitu ya, saking gede tenaganya. Nah kemudian apa 3 bacaan tadi? Kata Nabi, bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, tahmid 33 kali. Berarti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi ada satu riwayat agar lengkap menjadi 10, maka tasbihnya 34. Atau tahmid yang 34 silahkan. Jadi tadi tuh habis ayat kursi, habis ngusap-ngusap badan ya. Terus ayat kursi 2 ayat setelah 2 ayat akhir Al-Baqarah, lalu setelah itu tasbih 34 atau 33
tahmid, kemudian Allahu Akbar. Gampang mah dan nggak lama subhanallah 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 subhanallah. Maka emak nanti bangun tidur pagi, walaupun emak ngerjain apa-apa sendirian, cuci piring dan sebagainya, insya Allah seperti ada yang bantuin gitu mah, nggak bakal capek. Nah itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10. Apalagi? Lihat mama. Ya. Apa udah. Ya. Yang ke-10 nih ibu-ibu. Ini kisahnya adalah dari Siti Aisyah, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai istriku, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Wahai istriku, kata Nabi, kamu jangan tidur sebelum melaksanakan 4 hal. Apa yang pertama? Hatta takhtamil Quran. Kamu jangan tidur sebelum menghatamkan Quran. Wa hatta taj'alil anbiya laka syufa'a'u yaumal qiyamah. Kamu jangan tidur terkecuali kamu sudah silaturahmi kepada para nabi. Yang ketiga, wa hatta taj'alil muslimina radina anka. Kamu jangan tidur sehingga para tetangga, kaum muslimin muslimat semuanya ridho kepadamu. Wa hatta taj'ali laka hajjatin wa umratin. Kamu jangan tidur kalau kamu belum melaksanakan haji dan umrah. Padahal sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi bilang kayak gitu, Nabi masuk ke kamar kemudian sholat. Falamma atammaha qalat, itu Siti Aisyah sambil nunggu Nabi, beliau tidur nangis. Kenapa nangis? Ya Rasulullah, fadaka abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, amartani arba'ata asya la aqdiru fi hadhihi sa'ah. Wahai Rasulullah, aku menangis karena engkau telah memerintahkan kepadaku 4 hal yang tidak mungkin aku lakukan dalam waktu semalam. 1, harus menghatamkan Quran. Yang kedua, harus silaturahmi kepada para anbiya dan mursalin. Yang ketiga, harus melaksanakan haji dan umroh. Kemudian harus silaturahmi kepada muslimin dan muslimat. Fatabassama, ngedenger itu Nabi tersenyum. Ternyata kata Nabi, yang dimaksud menghatamkan Al-Quran adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Cuma Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua, yang dimaksud agar para nabi sebelum aku ridho dan memberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah adalah membaca sholawat kepadaku dan kepada para nabi. Apa bahasanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walisairil anbiya'i wal mursalin. Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walisairil anbiya'i wal mursalin. Ayo coba barengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin walisairil anbiya'i wal 3 kali. Apalnya ibu-ibu coba Mak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asiril walisa. Tah 3 kali Mak. Itu sama saja emak telah memberikan emak telah silaturahmi kepada para nabi dan menjadikan para nabi penolong di hari kiamat. 3 kali Mak. Kemudian yang selanjutnya yang harus dilakukan, yang dimaksud dengan kaum muslimin muslimat harus ridho kepada kita adalah mendoakan mereka Mak. Kata Nabi, kamu jangan tidur kalau bapak kamu, ibu kamu, tetangga, saudara-saudara belum ridho kepada kamu. Nah itu artinya kita harus memintakan ampun untuk kita, orang tua, muslimin dan muslimat. Dengan apa? Allahumma ghfir li wali walidayya wali jami'il mina wal
wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Sok balik lagi. Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. wal amwat. Eta berapa kali? 3 kali. Katanya pengen bukan Allahumma ghfirli, emak pengen astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh. Itu sama saja kita telah meminta ridho kepada orang tua, kepada tetangga, sahabat, kerabat sebelum tidur. Sok balik lagi mak. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli Terus wali. wali walidayya Terus wal mu'minina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. berapa kali? 3. Lalu setelah itu kata Nabi, wahai Aisyah, jangan tidur hatta hajjatin wa umratin, sebelum kamu melaksanakan haji dan umroh. Nggak mungkin ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ternyata bukan haji umroh beneran, tetapi dengan membaca tasbih 3 kali. Yang mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Tuma setelah wudhu tadi tuh berebet, itu mah baca. Orang tidur-tidur. Enggak. Pilihin aja. Lama-lama tidur. Tidur ya. Yang Baca itu. Itu yang keberapa? Yang ke 10. Yang ke-11. Yang ke-11 mah baca doa tidur. Yang mana aja mau bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Mama Pais katanya pengen ketemu sama artis ya, baca doanya Allahumma arini, ya Allah tunjukkanlah kepadaku wajhi titik-titik itu siapa, isi dengan benar titik-titiknya. Oh ya itu ntar di belakang aja ya. Ya itu di belakang nanti. Ya barangkali kita mau pengen ketemu sama siapa, terutama sama Nabi kan begitu ya. Kalau sama Nabi ya doanya yang tadi, Allahumma arini wajhi nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku kekasihku, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami, di dalam tidurku. Pengen lagi doa yang lain mah, pengen ketemu jin, boleh ya khabiru khabarani. Iya bener. Iya maksudnya di sini emak pengen melihat alam gaib, artinya alam gaib itu artinya maksudnya sesuatu yang belum kita jalani ke depan. Itu kan gaib mah, kita minta di dalam mimpi kita, bacanya panjang lumayan. Ya khabiru khabarani ya mubinu ya hadi, ya khabiru khabarani ya mubinu ya hadi. Insya Allah kejadian-kejadian yang akan kita lalui Allah berikan tahu lewat mimpi. Sok dibalikin lagi nih. Dan sebenarnya mah kalau kita lakukan mah gampang. Yang pertama tadi naon mah wudu dengan sebaik-baiknya wudu. Yang kedua adalah bersihkan tempat tidur emak dengan selendang lah atau sapu lidi, tapi kalau mau ikut sunnah dengan kain topo lah kalau kata kita mah. Iya, maksudnya popok. iya tuh. Handuk yang agak panjang lah segini ya, Mak. Pokoknya kibas-kibas sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mak tidurnya di atas tulang rusuk kanan. Miring ke sebelah kanan. Bukan miring ke sebelah kanan, di atas tulang rusuk kanan. Mau miringnya kemana kek Mak Abu Yoyon? Yang penting tidurnya di atas rusuk sebelah kanan. Jadi rusuk tuh harus di bawah nih yang kanan. Kemudian, iya pokoknya rusuk di bawah. Miring lah. Ya Allah, rusuk tuh ini berarti itu seneng. tulang iga. Tulang iga. Iya. Kalau lagu tulang rusuk aja hafal ya. Ini rusuk ini enggak. Ya rusuk mah yang ini mah nih. Rusuk, kalau ini iga nih yang depannya. Kalau belakang? Kalau belakang ya tulang belakang. Bokong. Kalau kopi warnanya apa, Mak? Kalau susu, tapi ada yang hitamnya di tengah biasanya. Susu hitam putih. Oh iya. Mama udah hitam semua apa putih, Mak? Coklat.
Susu warnanya putih, tapi biasanya ada yang hitam di tengah. Bener nggak, Mak? Yang pink, ah. Oh, yang pink. Coklat. Mungkin susunya pakai Mama sini nggak ngerti ya. Kalau ngerti Pakai pasti strawberry ketahuan. pink kan jadinya susunya. Udah apal bener ya, Mak? Udah. Yang keempat adalah meletakkan tangan kanan di pipi. Ini yang jarang dilakukan. Gini, Mak. Gini pokoknya. Saya suka masuknya ke bawah bantal, Mama. Wah, ya jangan ke sini. Itu lain-lain. Itu mah undang, Bi. Dulu saya kurang garis, dulu suka begini. Gini. Iya, kalau udah kesemutan ya udah jangan dipaksain. Yang penting kita awal tidurnya aja seperti itu ya. Yang kelima tadi naon mah baca al-kafirun. Ini prosesnya enggak sampai 5 menit setelah wudhu, bener Bang? Al-kafirun baca, setelah itu mengusap tubuh dengan diawali ini jamaah kafaihi nih. Ininya disatukan seperti ini kemudian ditiup. Lalu setelah itu bacakan Qulhu, Falak dan An-Nas, lalu diusapkan kepala, wajah, bagian badan yang sekiranya bisa kita usap. Itu yang keenam. Ya, yang ketujuh adalah apa tadi? Membaca ayat kursi itu setelah itu. Setelah itu yang kedelapan membaca 2 ayat terakhir. Jadi mah nggak usah dari lillahi mah, dari amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Yang kesembilan tasbih, takbir sama tahmid. Yang mau 34 pokoknya jumlahnya 100. Yang mau 34 mau tasbihnya atau mau tahmidnya. Tasbih atau tahmid, yang mau 34 terserah. Kemudian yang selanjutnya adalah Qulhu 3 kali. Kemudian apa tadi sebagai menghatamkan Al-Qur'an. Terus meminta ampun, astagfirullahaladzim atau Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat 3 kali. Kemudian setelah itu baca apa, Mak? Enggak. Apa tadi? Oh iya, kelewat baca sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa li sairil anbiya'i wal mursalin. Lalu setelah itu baca tasbih. Jam berapa Bu Susi? Jam 5:05. Jam 5:05. Coba kita praktekkan, Mak, 5 menit enggak? Coba Bu Susi kita hitung. Kita awali dari apa tadi baca al-kafirun ya, kan meletakkan tangan. Kalau meletakkan tangan mah terakhir. Ini bacaannya dulu aja. Coba barengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekarang tangannya giniin. Kemudian tiup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Tadi lupa ya, habis An-Nas itu diusapin dulu ke sini ya. Nah, setelah ayat kursi lalu baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 34. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Lalu setelah itu baca qulhu 3 kali. Setelah itu minta ampun untuk kita, orang tua dan semua muslimin muslimat. Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya wal amwat. Itu 3 kali sob. Sekali lagi, Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Nah, habis itu baca salawat kepada Nabi dan kepada Nabi sebelum Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wali sairil anbiya'i wal 3 kali. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wali sairil anbiya'i wal mursalin. Kemudian setelah itu baca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah cuma segitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika iya. Iya, mau rebah boleh, mau sambil duduk Tapi boleh. aku yakin kalau rebahan belum Belum selesai. sampai berarti kelar tidur. Oh iya, gitu. Sedangkan yang tadi tidurnya miring ke di atas rusuk kanan, kemudian begini, ya itu terakhir barangkali ya. Terakhir setelah kita selesai baca-baca baru seperti itu mah wudhu di awal. Insya Allah nggak sampai 15 menit ini prosesnya. Gitu ya ibu-ibu. Baik, udah sore. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bil khusus untuk orang tua kita masing-masing ya, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, suami, istri, sahabat, kerabat, kakek, nenek yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, kemudian dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, diterima iman Islamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Thumma khususon ila arwahi. Sok silahkan disebutkan masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Selanjutnya semoga kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, baik yang di sini ataupun yang menyaksikan melalui jejaring sosial, semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga kita selalu dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusan kita, urusan dunia, mencari nafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Terlebih urusan akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ringan langkah kepada kita untuk selalu berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita dihindarkan, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, bencana, penyakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari si Umi ya, Omikron ya, pokoknya itulah, semoga kita dijauhkan. Semoga kita sehat, sebentar lagi mau puasa, karena Ramadan adalah ibadah yang berupa fisik. Oleh karena itu jaga kesehatan kita, jangan begadang malam-malam.
Mudah-mudahan usia kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya Ma. Yang sedang bingung, susah, banyak utang, banyak kebutuhan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya boleh nggak? Ya, ayo sambil Kita nih misalkan kita habis ini ya, habis bisa nih udah sholat witir nih di musola, Iya. kita boleh sholat ini lagi nggak? Misalkan hajat gitu. Kalau udah sholat witir kita nih kalau di musola gitu tuh, Iya. boleh nggak tuh? Apa ntar aja kalau udah Sholat witir kalau bulan puasa bersama imam itu pahalanya besar banget, Bu Yoyon. Sholat witir itu la witrona fil laila. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Sholat witir juga dianjurkan di ujung malam. Tetapi ingat, bukan larangan setelah sholat witir ada sholat lagi. Maka bagi Bu Yoyon yang sholat witirnya di musola beserta imamnya, ketika Bu Yoyon sampai ke rumah mau sholat hajat silahkan. boleh ya? Nanti mau sholat tahajudnya aja, nggak usah pakai witir. Itu lebih baik ketika Bu Yoyon sholat witir bersama imamnya. Itu tuh terbaik. Jangan sampai sholat tarawih nanti pas giliran sholat tarawih sholat pas witir pulang. Jangan gitu Bu. Enggak. Saya dapat siap. Lebih baik ikut sholat witir, pulang ke rumah mau sholat hajat, mau sholat apapun silahkan. Justru enak. Iya. Kalau tahajud ya udah tahajud doang. Kadang-kadang kalau udah sholat malam Jumat kan kayak kita cuma ngaji di musola nih. Iya. Kita udah sholat witir terus mau sholat hajat boleh nggak gitu? Kalau Boleh. Karena nggak boleh karena kita udah di akhirin mau witir kirain nggak boleh. Sholat Boleh ya. witir. Iya. Karena mau sholat yang lain witirnya ditinggalin pulang gitu. Iya. Kan masih mendingan Justru sholat enak Iya, Bu kita kan Yoyon kalau udah di musola witirnya. kan suka udah witir gitu kan. belum. Pulang kalau udah di itu musola boleh nggak sih? Kalau ini yang takutnya nggak boleh tadi. Boleh, silahkan. Boleh ya. Karena kita udah di akhirin mau witir. Yang nggak gitu. boleh tuh witir lagi, itu nggak nggak boleh boleh. itu ulangin witirnya lama. Bu Yoyon katanya maksa mau witir lagi, boleh. Cuma bagaimana caranya? Bu Yoyon 1 rakaat sholat. Niatnya bagaimana? Ya Allah, niat saya sholat menggenapkan witir saya yang 3. Tadi kan witir 3. Bu Yoyon laksanakan 1 rakaat, menggenapkan menjadi 4. Kalau Tuh kan baru satu digenapin lagi. 2 Tiga, atau 2 ya, boleh genapin. ya. Ini kalau maksa ya, kalau Bu Yoyon lagi rajin sholat, tapi rasanya orang jarang Nggak yang ada, rajin kalau sholat. itu mah iya. Tapi kalau mau dibatalin boleh Bu Yoyon. Tadi kalau witirnya 3 tambahin 1 jadi 4. Lalu setelah itu sholat tahajud, sholat apa, sholat lagi witir 3 rakaat. Berarti malam itu Bu Yoyon witirnya jadi 7. Tapi rasanya jarang-jarang orang yang rajin Nggak ada, sholat kayak iya. gitu. Nah, Bu Yoyon juga cuma di sini doang ngomongnya, pas di rumah mah males dia sholatnya. Ya, saya nanya, bukan nanya itu doang. Kalau kita habis misalkan kan belum tidur tuh ngantuk kan mau sholat hajat gitu habis sholat witir tadi kita di musola kan malam Jumat malam. Udah sambil dimakan Bu Yoyon, sambil dimakan. Kalau mendingan mah bikin itu nanti deh Kalau pulang ke rumah Iya. Udah witir Ya. udah di musola